Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Dalam video ini akan dibahas tentang tata nama alkana yang bercabang tak jenuh atau alkena bercabang jenuh. Di akhir 2013, IUPAC telah mengeluarkan rekomendasi yang terbaru. Jadi terbaru di sini diberi tanda petik karena sebenarnya juga tidak baru. Aturan-aturan yang banyak digunakan di buku-buku kimia SMA di Indonesia itu sebenarnya rekomendasi IUPAC sebelum tahun 2013. Sementara untuk rekomendasi di atas tahun 2013 nyaris tidak tersentuh sama sekali. Apakah di dalam penamaan alkana yang bercabang tak jenuh atau alkena yang bercabang jenuh itu harus mengikuti rekomendasi IUPAC atau tidak? Ya, sebenarnya soal nama ini, molekulnya sama, namanya berbeda. Walaupun demikian, ketika suatu pihak ingin menggambarkan struktur dari suatu molekul yang diketahui namanya, baik itu menggunakan rekomendasi sebelum akhir 2013 atau setelah akhir 2013, jika tidak ada perbedaan, maka itu tidak masalah. Tetapi, jika ada perbedaan sehingga miskomunikasi dengan struktur yang dimaksud, maka itu jadi suatu masalah. Oleh karena itu, dalam video ini dibahas di mana titik beda antara rekomendasi IUPAC sebelum akhir 2013 dan setelah akhir 2013. Inilah rekomendasi IUPAC tentang tata nama pada akhir 2013 atau 2013 akhir. Jadi dalam struktur asiklik yang homogen, rantai asiklik yang lebih panjanglah yang lebih disukai atau dipilih sebagai rantai induk. Dan rantai induk ini tidak harus mengandung ikatan double atau triple. Kriteria inilah yang merupakan kebalikan dari rekomendasi IUPAC sebelum 2013 akhir. Jadi kalau 2013 akhir, bila ada suatu rangkaian asiklik yang tidak jenuh, maka ia harus ada di dalam rangkaian asiklik tersebut. Sekarang kita bahas beberapa contoh saja. Contoh pertama ini, struktur ini tidak ada pertentangan sama sekali. Seandainya kita mencari rantai terpanjangnya, maka ini akan diutamakan dimulai dari C yang di sebelah sini, sehingga urutannya menjadi seperti ini. Jadi ikatan double ini ada di dalam rangkaian C asiklik. Kita beri nama but1-ena atau 1-butena. Dan yang ini adalah metil sebagai cabang, terletak di C nomor 2. Jika ini digabung, maka nama dari molekul ini 2-metil but1-ena. Tidak ada pertentangan sama sekali karena seandainya kita mulai dari sebelah sini, jumlahnya juga 4. Tetapi kalau sama-sama 4 rangkaian terpanjangnya, maka yang diutamakan yang mengandung ikatan double. Berbeda dengan struktur yang kedua ini. Kalau mengikuti rekomendasi sebelum 2013 akhir, maka penamaannya seperti ini. Jadi dimulai dari C yang mengandung ikatan double. Sehingga ini namanya akan sama persis yang ada di sebelah sini, rangkaian terpanjangnya menjadi but1-ena atau 1-butena. Kalau ini sebagai rantai utama, maka yang ini ada metil sebagai cabang yang terletak di C nomor 2. Kalau diberi nama menjadi 2-etil but1-ena. Ini rekomendasi sebelum 2013 akhir. Kemudian untuk rekomendasi setelah itu, kita akan mengambil jalur asiklik rantai terpanjang, tidak harus mengandung ikatan double. Jadi urutannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti merupakan pentana. Sementara C yang ada di sini ini akan sebagai cabang. Jadi di rekomendasi 2013 akhir, yang ini sebagai cabang. Sebutannya methyleden
atau metilen. Kalau diberi nama, ini menjadi 3-methyliden pentana. Jadi ini sebagai cabang, namanya methyliden. Kalau ada cabang yang tak jenuh, rangkap 2 atau double seperti ini, sementara rantai utamanya, rantai C jenuh. Kemudian contoh ketiga. Di contoh ketiga ini sebenarnya mirip dengan struktur kedua, hanya ada tambahan cabang di sisi sebelah sini. Kalau ngikutin rekomendasi IUPAC sebelum 2013 akhir, penomorannya tentu dari kiri ke kanan, dan ini merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan double. Kalau seperti ini, namanya sama dengan yang di atas ini tadi, but 1-ena atau 1-butena, sementara yang ini nanti sebagai cabang etil dan ini adalah cabang metil. Kalau diberi nama menjadi 2-etil, 3-metil, but 1-ena. Namanya seperti ini. Ada etil di C nomor 2 dan ada cabang metil di C nomor 3. Ini penamaan rekomendasi IUPAC sebelum 2013 akhir. Kalau kita mengikuti rekomendasi yang di atas 2013 akhir, penamaannya dipilih rangkaian yang terpanjang. Rangkaian terpanjang ini jumlah C-nya ada 5 sehingga diberi nama pentana. Ini yang terpanjang kan C-nya 5. Kemudian penomorannya dimulai dari yang mengandung cabang lebih dini. Kalau kita mulai dari atas, ini kan cabangnya dimulai dari nomor 3. Kalau kita mulai dari bawah, cabangnya dimulai dari nomor 2. Maka kita pilih yang dari bawah seperti ini. Sehingga penamaannya menjadi 2-metil, 3-methyliden pentana. Itu rekomendasi yang semestinya dipakai hari ini. Kemudian struktur molekul yang keempat seperti ini. Kalau mengikuti rekomendasi IUPAC sebelum 2013 akhir, ini merupakan suatu pentena. Rangkaiannya kalau kita beri nomor seperti ini, dengan cabang etil di C nomor 2 dan 2-metil di C nomor 4. Jadi yang mengandung ikatan double itu diprioritaskan atau dimulai dari situ. Sehingga kalau ngikutin ini, maka penamaannya menjadi 2-etil 4,4 dimetil pen 1-ena. Ini rekomendasi sebelum 2013 akhir. Kalau kita mengikuti rekomendasi setelahnya, maka kita akan mencari rangkaian terpanjang. Dan rangkaian terpanjang nanti kalau kita beri penomorannya seperti ini. Jadi tidak dimulai dari sini, kita mulainya dari sebelah kanan, kemudian belok ke bawah. Ini kan jumlah C terpanjangnya jadi 6, maka ini menjadi rantai utamanya. Mengapa tidak dimulai dari C yang di bawah sehingga C yang memiliki cabang ikatan double ini lebih dini? Pertimbangannya bukan itu. Pertimbangannya manakah atom C yang punya cabang lebih banyak, itu kita prioritaskan lebih dini. Jadi pemberian urutan penomoran ini, baik itu metil atau golongan cabang tak jenuh, baik tak jenuhnya itu double maupun triple, itu setara kalau dia sebagai cabang. Oleh karena itu, kita memulai dari kanan menuju ke kiri dan ke bawah, sehingga C nomor 2 ini yang memiliki jumlah cabang lebih banyak, lebih diutamakan atau diprioritaskan. Sehingga penamaannya, kalau ini ada dimetil, kalau ini ada methyliden atau methylen. Jadi ini kalau diberi nama menjadi 2,2 dimetil, kemudian di C nomor 4 ada cabang methyliden yang jumlah C terpanjangnya sebanyak 6, heksana. 2,2 dimetil 4 methyliden heksana. Sekali lagi, apakah harus mengikuti rekomendasi sebelum 2013 akhir atau setelahnya? Kalau di dalam pemberian nama ini atau disebut namanya kemudian pihak lain ingin menggambarkan strukturnya, menghasilkan gambar struktur yang dimaksud, maka tidak masalah kita mengikuti rekomendasi 2013 akhir sebelumnya atau setelahnya. Jadi kalau kita diberi nama ini ataupun ini dengan catatan
yang menerima pemberian nama tadi paham di dalam tata nama, maka dipastikan struktur yang dimaksud akan sama. Seandainya mendapati suatu struktur, kita pastikan kita akan menggunakan pola penamaan atau nomenklatur yang diberikan oleh IUPAC yang mana. Karena selama ini di buku-buku tidak pernah dituliskan rekomendasi IUPAC yang manakah yang digunakan. Jadi kalau ada buku yang tidak menyebutkan rekomendasi IUPAC yang mana dan di dalam penamaan itu konsisten, itu tidak masalah. Tapi sebaiknya memang digunakan yang terbaru. Kalau ada yang terbaru, maka siapapun yang membaca, ia harus tetap paham pola nomenklatur yang sebelumnya. Sehingga ketika diberikan gambar molekul yang seperti ini, maka semua pihak akan punya maksud yang sama. Ya, strukturnya seperti ini, tidak ada yang lain walaupun namanya berbeda. Kemudian mungkin di banyak buku-buku pelajaran di level SMA atau SMK, cabang yang tak jenuh ini jarang dijumpai. Untuk mempelajari penamaan yang secara praktis, silakan menggunakan aplikasi terkini seperti ChemTrue, ChemScat, MarvinScat, KingTrue, itu yang umum digunakan. Kita akan bisa mempelajari pola-pola yang baru, karena software-software tersebut sudah mengadopsi rekomendasi setelah 2013 akhir. Nah, yang ini juga sama ya, penamaan yang methylidin heksana dengan metilen heksana, ini kedua-duanya boleh dipakai. Tetapi untuk kekonsistenan mungkin yang di atas ini, yang methylidin heksana ini lebih konsisten, karena nanti kalau ada methylidin nanti ada ethylidin, propylidin dan seterusnya, sebagaimana di daftar berikut ini. Ini adalah cabang-cabang tak jenuh yang biasanya kita temui, tetapi di buku referensi SMA ini nyaris tidak kita jumpai. Ini tadi vinil atau etenil. Ini juga nanti akan jadi pertimbangan di dalam pemberian nama, karena kalau pemberian nama cabang, maka urutan abjad ini penting. Sehingga kalau kita gunakan vinil atau etenil, manakah yang disukai, dan seterusnya. Nah, ini tadi ya, metilen dan methylidin boleh saling menggantikan. Begitu dan seterusnya. Oke, cukup sekian tutorial ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.